Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. Cause baby girl, you are so Bapak Ibu Guru yang hadir dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam SMA Negeri 1 Kuantan Budi. Pola pikir tetap dan PPB itu adalah pola pikir bertumbuh. Bisa ini contohnya. Yang hijau ini contoh pola pikir bertumbuh. Sedangkan yang merah ini contoh pola pikir tetap. Yang bertumbuh ini memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Kita memiliki keyakinan bahwa keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Tetapi sebaliknya, kalau kita PPT yang warna merah ini, kita akan memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah. Lihat depan ya. Satu. Di depan sudah ada perbandingan pola pikir tetap sama pola pikir bertumbuh. Ada yang pertama yaitu challenge, yaitu tantangan. Bagi yang memiliki pola pikir tetap ini, ketika ada tantangan, dia akan menghindar. Yang pola pikir tetap, ketika ada tantangan, dia akan menghindar. Sudah menerapkan satu dimensi lulusan. Kemudian, ketika saya belajar, ada kerja kelompok. Berarti itu bagian apa Bapak Ibu? Bagian kolaborasi. Jadi kita bisa memilih mau 1, 2, 3 yang kita terapkan dalam SPBN kita itu boleh. Kalau bagian kreativitas dalam bahasa Indonesia mungkin sudah bilang. Dalam bahasa Indonesia contoh kreativitas yang kita terapkan dalam pembelajaran kita.
saya akan melanjutkan gerakan yang kedua. Ya, ini tadi yang pertama yang bahas pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap PPB dan PPT. Ya, jadi dari situ dasarnya kita untuk melanjutkan ke pembelajaran mendalam. Kalau kita tidak PPB, kita tidak akan mau menerima pembelajaran mendalam. Nah, jadi pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu bukan kurikulum. Ya, jadi kita tidak berubah kurikulum. Kita tetap kurikulum merdeka. Nah, yang pembelajaran mendalam itu apa? Ya, pembelajaran mendalam itu merupakan suatu pendekatannya, ya, pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Jadi suasana belajarnya dulu dan proses pembelajaran yang bagaimana, ya, yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Jadi secara holistik, secara keseluruhan dan terpadu. Nah, jadi itu dia, jangan salah paham kita dengan pembelajaran mendalam. Jadi bukan kurikulum. Nah, tadi Ibu Sika sudah menyampaikan tentang, saya akan menyampaikan tentang prinsip. Ya, jadi prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Nah, setelah ada tadi 8 profil lulusan. Nah, bagaimana kita menerapkan ketiga prinsip ini pada pembelajaran kita? Ya, yang pertama berkesadaran. Berkesadaran ini pengalaman belajar peserta didik. Nah, kalau sekarang sebenarnya murid ya, Bapak Ibu kita sebutnya, yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi untuk berkesadaran ini peserta didik kita tahu tujuan dia belajar itu apa. Materi yang dipelajari ini tujuannya untuk belajarnya untuk apa. Nah, itu dia berkesadaran. Kemudian ada bermakna. Di sini peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi peserta didik mampu mengaplikasikan, tahu bagaimana materi pembelajaran itu bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di pembelajaran itu kita menyampaikan juga manfaatnya belajarnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Jadi terasa maknanya bagi peserta didik. Selanjutnya menggembirakan. Nah, menggembirakan ini bukan berarti dia harus selalu kita ajak bersedih, menari, bukan seperti itu juga maksudnya menggembirakan di sini. Ya, jadi menggembirakan itu yang suasana belajar yang positif, menyenangkan. Jadi kita buat suasananya itu menyenangkan, menantang dan memotivasi. Nah, peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Jadi di sini peserta didik itu aktif, ya, dalam pembelajaran, sehingga dia merasakan senang, gembira melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tadi di sini melalui 4 ya, ada olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Nah, olah pikir di sini berfokus pada akal budi. Ini olah pikir ini kemampuan pengetahuannya, kognitifnya. Kemudian kalau olah hati itu mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian kalau olah rasa
Ini bertujuan mengembangkan kepekaan etika, rasa empati, dan kemampuan menghargai hubungan antar manusia atau keindahan. Kemudian ada olahraga. Ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik. Pada murid kita, yang pertama itu buat kenyamanan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian fokus, konsentrasi, dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Kemudian keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Tantangan yang memotivasi. Nah, itu cara untuk penerapan prinsip menggembirakan. Nah, jadi itu tadi ada 3 prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi udah 8 profil, kemudian ada 3 prinsip. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau berkomentar atau mau menanyakan tentang prinsip pembelajaran mendalam itu? Dan 3 prinsip pembelajaran. Sebelum Bu Tisna lanjut ke 3 pengalaman pembelajaran mendalamnya, kepada Bapak Ibu, biar kita fokus kembali kepada materi pada hari ini, diharapkan untuk berdiri kembali. Nah, pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ini itu ada 3. Yang pertama itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini dia berdasarkan mengikuti taksonomi Solo, ya, taksonomi Solo. Nah, di sini tahap memahami itu dia pada taksonomi Solo itu adalah unistruktural dan multistruktural, ya. Kemudian pada mengaplikasi itu sudah pada tahap relasional. Kemudian merefleksi itu berpikir cerdas dan mendalam, ya. Nah, ini dia taksonomi Solo itu yang unistruktural dan multistruktural itu masih pada tahap memahami, ya. Nah, ini ya karakteristik untuk tahap memahami, ya. Tadi menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau ada materi kita yang berkaitan dengan materi sebelumnya, ya, itu masih memahami. Kemudian ada menstimulasi proses verifikasi
peserta didik menghubungkan dengan konteks nyata ya atau dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih pada tahap memahami. Ada mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai moral dan etika, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini pada tahap memahami. Ini ada contohnya. Ini untuk mata pelajaran IPS. Ya, guru mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial. Ya, jadi dikaitkan dengan kehidupan nyata itu supaya lebih dipahami di sama peserta didik kita. Nah, ini aplikasi, langsung saja ke bagaimana karakteristik mengaplikasi. Nah, jadi kalau untuk mengaplikasi, ini menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya juga, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, melakukan praktek pemecahan masalah, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, kemudian berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Di sini diambil contoh untuk mata pelajaran matematika ya Bapak Ibu. Nah, di sini peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan menyelesaikan pendalaman pengetahuannya dengan menerapkan persamaan linear itu dalam keuangan, ya, menghitung keuntungan bisnis dan sebagainya. Nah, itu sudah mengarah ke aplikasinya. Karena yang menyampaikan di matematika. Nanti yang sosiologi nanti bisa dibuat ya, nanti terakhir kita kepada sudah ada 3 pola 8, 3, 3. Pola yang 8 ya Bu. Pola yang 8, 3, 3 itu kita masukkan kepada kerangka pembelajarannya. Ini ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama yaitu praktik pedagogis, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Yang udah jauh ke materi perencanaan PPM nanti akan dijelaskan oleh Ibrahim. Ya, itu udah ke tingkat selanjutnya itu pertanyaannya. Sedikit pendapat Bapak Ibu yang bisa diterima misalnya. Jadi untuk yang kemitraan pembelajaran tadi seperti pembelajaran seni budaya itu kan ada pertunjukan kemarin dari anak kelas 12 ya Bapak Ibu. Nah, jadi menurut pendapat saya kalau seandainya kita akan menggunakan vlog untuk melihat pertunjukan anak-anaknya yang sudah tampil kemarin itu, apakah itu termasuk kemitraan pembelajaran juga untuk melihat penampilan dari anak-anak. Terima kasih. pengertian asesmen, jenis asesmen dan pengertiannya. Asesmen itu, asesmen itu nanti ada 2 ya Pak Ibu, ada normatif dan sumatif. Yang bisa Bapak Ibu lihat di modul yang
pembelajaran. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females need you just to treat me, treat me, treat me. 'Cause baby girl, you are so easily pretty. The only reason that I can do tonight is 'cause I know you were invited. The only reason that these dresses can tie is 'cause I thought that you would like it. I'm only going for the secret outside. Because I want you to like it. The only reason I can do tonight is because I really like you. And I can never hide it. Want to remember your mind. Mau IPS. Yang pertama asesmen, kita jelaskan definisi tentang asesmen. Yakninya penilaian atau asesmen adalah suatu proses pengumpulan dan pemanaman informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran atau hasil belajar siswa atau murid. Dari kelompok IPA dengan anggota kelompok juga 35 orang ya. Kami merangkum asesmen pembelajaran mendalam itu ada 2, itu asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk formatif ini biasanya dilakukan dalam proses pembelajaran keseharian. Nah, untuk tujuannya itu memantau kemajuan belajar murid secara terus-menerus dalam proses pembelajaran tersebut. Tekniknya apa aja? Ada banyak sebenarnya, tapi kami tadi ambil portofolio, penugasan dan sebagainya. 2 kami ambil di sini. Mungkin karena tidak muat Bu Neni. Kemudian ada yang sumatif. Sumatif ini untuk proses penilaian akhir atau sering kita kenal dengan ujian itu. Seperti apa dia tujuannya? Untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Nah, tuntas belum KKM-nya. Nah, ini bisa dilakukan itu dari tes tertulis atau proyek. Kami kondisikan proyek sini karena proyek itu biasanya minimal 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian untuk penekanannya itu ada sifatnya autentik dan holistik. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari kami kelompok IPA. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di sesi siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan asesmen pembelajaran mendalam yang membahas tentang skema asesmen. Nah, di sini kami jelaskan terlebih dahulu definisi daripada asesmen pembelajaran mendalam. Adalah pendekatan memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Peta konsep dan skema asesmen. Di sini kami melihat ada 3 asesmen yang disebut dengan asesmen awal atau diagnostik, asesmen proses atau dikenal dengan formatif, dan asesmen akhir yang dikenal dengan sumatif. Ini adalah tindakan yang selalu kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu asesmen awal atau diagnostik? Ini adalah tindakan awal yang kita lakukan untuk memancing anak mengerti apa yang akan kita pelajari hari itu. Nah, di sini akan berbagai macam pertanyaan akan muncul, yaitu mengidentifikasi pengetahuan awal berupa tanya jawab kepada anak didik. Kemudian ada asesmen proses yang dikenal dengan formatif. Di sini tujuannya adalah memantau proses belajar, yang mana dapat kita lakukan setiap pembelajaran itu kita akan selalu melakukan formatif. Setelah akhir dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di mana tujuannya adalah sebagai umpan balik bagi pendidik maupun kepada siswa itu sendiri. Kemudian ada asesmen akhir. Nah, ini adalah sama seperti istilah ujian, di mana bisa kita lakukan per blok begitu. Nah, di sini tujuannya adalah memantau penguasaan materi yang sudah kita berikan kepada anak didik, di mana juga sebagai pemantauan
dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, kembali lagi istilahnya bukan ke dalam modul ajar, tetapi ke bahasa K13, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Cuma ditambah satu kata Bapak Ibu, yang sebelumnya RPP menjadi RPPM. M-nya ini adalah mendalam. Nah, kita semua sebelum mengajar mungkin sudah berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan di kelas. Walaupun pada kenyataannya susunan yang sudah kita buat belum sepenuhnya atau bisa kita laksanakan sepenuhnya ketika proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan tata cara yang sudah kita susun. Bisa digunakan kalau kita berada di dalam satu kelas yang sama, Bapak Ibu.